Untuk sholat Idul Adha sendiri nanti akan dilaksanakan pada pukul 6.30. PB bertindak selaku imam sholat Idul Adha Ustaz Ali Sodikin SHG. Selaku khatib sholat Idul Adha Ustaz Dr. Haji Subhan. Selaku murabi Ustaz Teguh. Dan yang kedua perlu kami sampaikan untuk koordinasi kepengurusan yang setia sudah habis dan belum terbentuk kepengurusan yang baru atas saran kepengurusan yang lain untuk diselesaikan dulu tambahan dengan diharapkan. Ini Pak Ferry dikarenakan Masjid Iqbal Jannah masih mempunyai tambahan dengan Pak Ferry sampai dengan bulan Agustus tahun 2025 dengan jaminan sertifikat atas nama ketua pengurus. Dan yang berikutnya untuk saldo terakhir bulan Mei ada sebesar Rp3.114.000 dan untuk pengeluaran setiap bulannya sudah ada di papan pengumuman. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah untuk tahun ini kami akan bacakan daftar nama peserta kurban. Yang pertama Rosita bin Haji Abdul Wahid dengan 1 ekor kambing. Kemudian yang kedua Bapak Miftah bin Haji Irsyad 1 ekor kambing. Dan yang ketiga Bapak Irfan bin Haji Irsyad 1 ekor kambing. Berikutnya almarhum Bapak Satri bin Cahyani 1 ekor kambing. Untuk penjualan kambing kurban akan dilaksanakan hari ini pada sore oleh penerima. Berikutnya atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih atas kuliah selama ini dan mohon maaf bila kami terlalu karena manusia punya salah dan lupa. Semoga Allah meridhoi langkah kita mencoba bila dan bertakwa. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة العيد الأضحى ركعتين جامع رحمكم الله. الصلاة سنة العيد الأضحى ركعتين جامع رحمكم الله. صلوا رحمكم الله. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah hamilatun nasibah tasla naran hamiyah yusqa min aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidin na'imah لسعيها
عالية راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المنفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندين يا رب. اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah
وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا يوم من عشر ذي الحجة وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الرحمة واسعة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي جاء منه الشفاعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي الحقوق الشرعية صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقائل في كتاب القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Mengawali khutbah Idul Adha ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah percaya kepada Allah dan takwa menjadi manifestasinya berupa kesiapan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jika iman dan takwa senantiasa ada dalam diri kita, maka kita akan senantiasa berada pada jalan kehidupan yang benar dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain menguatkan iman dan takwa menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu dalam kehidupan dunia ini. Di antara nikmat nyata dan agung yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat dan umur yang panjang. Dengan nikmat tersebut kita masih ditemukan dengan hari raya Idul Adha tahun ini dan masih mampu menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Di antaranya adalah sholat Idul Adha pagi menjelang siang ini. Kita perlu memunculkan kesadaran agar tidak kufur kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Quran surat Ar-Rahman ayat 13. Yang artinya, maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Jamaah sholat Idul Adha rahimahumullah, perlu kita ingat kembali ada dua momentum ibadah yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha ini. Dua ibadah tersebut membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi dan bisa menjadi salah satu barometer keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ibadah ini
juga harus dilakukan di waktu khusus, yakni hanya di bulan Dzulhijjah yang merupakan salah satu bulan mulia dalam agama Islam. Dibutuhkan tekad yang kuat, didukung kemampuan moral dan material yang memadai jika kita ingin menjalankan ibadah menyempurnakan keislaman kita selama ini. Kedua ibadah tersebut juga bukan hanya memiliki dimensi vertikal atau hablum minallah, namun juga memiliki dimensi horizontal atau sosial kepada sesama manusia, atau yang sering kita maknai sebagai hablum minan nas. Apakah kedua ibadah tersebut? Kedua ibadah tersebut adalah kurban dan ibadah haji. Lalu mengapa kurban dan haji mampu menjadi salah satu barometer atau tolak ukur keimanan kita? Tentu saja ibadah kurban dan haji membutuhkan keyakinan, membutuhkan keikhlasan dan kepercayaan secara totalitas kita sebagai umat Islam. Bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang memiliki harta banyak, sugih luar biasa, namun tidak terpanggil hatinya untuk menjalankan perintah Allah dengan berkurban atau berhaji. Sementara banyak orang yang kurang mampu, namun memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk menabung sedikit demi sedikit agar dapat berkurban, agar dapat ibadah haji. Jika tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, rasanya akan sulit untuk dapat melakukan perintah kurban dan haji tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Terkait dengan perintah berkurban, Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat Al-Kautsar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguh-sungguh kami telah memberimu ya Muhammad nikmat yang banyak sekali. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini tegas memerintahkan kita untuk berkurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menyisihkan harta yang kita miliki dan berbagai daging hewan kurban demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan makna kata kurban itu sendiri yang berasal dari kata qariba yaqrabu qurbanan wa qurbanan wa qirbanan, yang artinya adalah dekat dalam artian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, yaitu menyembelih hewan kurban. Jika keimanan kita kuat, maka tidak akan ada rasa ragu sedikit pun untuk berkorban dengan hewan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Tentu keraguan bisa saja datang, misalnya karena bayang-bayang uang kita akan berkurang untuk membeli hewan kurban. Padahal jika kita beriman dan bertakwa kepada Allah secara total, kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih banyak dan besar dari apa yang kita keluarkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Ma ahsana abdun shadaqatan illa ahsanallahu azza wa jalla khilafata ala tirqatihi." Yang artinya tidaklah seorang hamba
memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta tinggalannya. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Terlebih orang yang mampu secara finansial haruslah tidak ragu-ragu untuk berkorban. Rasulullah pun mengingatkan orang yang mampu namun tidak mau berkorban dengan dalam hadisnya beliau bersabda, "Man wajada sa'adan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak mau berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkorban merupakan wujud keimanan dan ketakwaan dalam bentuk pengorbanan yang diberikan secara ikhlas, sekaligus menjadi wujud kepekaan sosial dengan memberikan daging kurban kepada yang membutuhkannya. Belum terlambat bagi jamaah yang ingin berkurban, karena ibadah kurban bisa dilaksanakan mulai 10 Dzulhijjah hari ini sampai dengan 3 hari tasyrik ke depan, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Semoga kita bisa berkurban di tahun ini untuk menguatkan keimanan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, seperti ibadah kurban yang menjadi barometer keimanan, yang kedua adalah ibadah haji pun demikian juga. Haji merupakan kepatuhan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harus menempuh perjalanan yang lama dan perjalanan yang panjang. Keimanan kita diuji dengan harus mengeluarkan jutaan rupiah dan penghasilan kita, menunggu antrian yang panjang untuk berangkat, meninggalkan rumah dan keluarga yang kita cintai, meninggalkan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan kita, dan harus fokus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beratnya ujian keimanan ini sehingga penting bagi setiap orang yang berhaji untuk memantapkan niat berhajinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji sebagai barometer keimanan bisa terlihat dari kedisiplinan dan kepatuhan jamaah dalam menjalankan rukun-rukun haji, wajib haji seperti ihram, tawaf, sa'i dan wukuf di Arafah, mabit dan melempar jumrah. Semua memerlukan kekuatan fisik dan mental sebagai cermin kedalaman spiritual dan keimanan seorang muslim. Dua helai pakaian putih jamaah menjadi simbol kepasrahan bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah juga, tanpa membawa materi dunia dalam bentuk apapun kecuali amal ibadah kita. Dan yang seperti ini sekarang sedang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah di tanah suci sana. Tanpa iman yang kuat, bisa jadi kita tidak akan terpanggil untuk bisa berhaji. Walaupun uang kita banyak dan mencukupi untuk pergi ke Baitullah, kita harus menjadikan berangkat haji prioritas dalam hidup melalui ikhtiar dan doa kita masing-masing. Kita bisa mengambil semangat dari makna huruf yang membentuk kata haji, yaitu H-A-J dan I. H artinya hikmah atau himmah, artinya cita-cita. A bisa kita artikan sebagai azam, punya tekad yang bulat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Yang J bisa kita maknai sebagai jihad, artinya kita bersungguh-sungguh. Dan yang I
kita adalah artinya Islam yang akan menyelamatkan kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Adha ini semoga bisa memotivasi dan mengingatkan, memberikan inspirasi kepada kita semua untuk dapat menjalankan perintah Allah, yakni menyembelih hewan kurban atau berkurban dan ibadah haji ke Baitullah. Semoga parameter keimanan kita ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واهدر من حضر المسلمين ودمر أعداء الدين واحفظ كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
يضركم ولذكر الله أكبر اللهم صل صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل صلي عليه وسلم اللهم صل